bin. Ya. Dengan lokasi ya, dengan bin sebenarnya. Ada kondisi lagi, Pak. Ada senjata. Masya Allah ya. Jadi ini pertanyaan yang bagus yang sangat memikirkan saudara-saudaranya yang saat ini dipaksakan mungkin oleh kantornya, mungkin oleh perusahaannya harus membuka bank riba. Ya, nah, tadi ketika kita merujuk tadi rezeki kita sudah dijamin Allah, katakan padanya saya takut azab Allah. Ya, jadi prosesnya Bapak Ibu sekalian, katakan ke bendaharawannya saya takut azab Allah. Mulai bulan ini saya tidak ingin lagi rekening saya ada di bank riba. Ternyata bendaharawannya marah, pemimpinnya marah. Gak usah kita lawan Pak kemarahan, cukup doakan supaya dia dapat hidayah. Bapak tinggalkan dia, Bapak sudah senyum saja, berdoa kepada Allah. Terus Bapak datang ke bank ribanya. Wahai bank riba, mulai hari ini kalau ada uang yang masuk ke rekening saya, segera pindahkan ke rekening saya yang ada di bank saya. Itu yang dilihat oleh Allah. Jadi tidak perlu ribut-ributan. Ya, kalau Anda saat ini sebagai PNS atau TNI atau Polri, PMK, Menteri Keuangan sudah keluarin fatwa. Ya, fatwanya nomor 11 tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016 di pasal 14 ayat 3, di mana ketika departemen tersebut hari ini dia punya rekening bank riba, untuk membuka rekening kedua wajib membuka bank syariah. Jadi sudah apa yang diinginkan oleh Bapak penanya tadi, silakan Bapak Ibu sekalian memilih takut kepada Allah atau takut dengan atasan. Ternyata Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan fatwa boleh membuka bank syariah. Jadi ketika pegawai membuka bank syariah tidak melanggar lagi Pak. Dia mengikuti PMK nomor 11 tahun 2016 pasal 14 ayat 3. Ya, mungkin seperti itu. Satu lagi baik, Ustaz, satu lagi. Tadi ini yang enggak dua poin bisa dilihat. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hormati Ustaz Isa dari Jambi dan Mas sendiri yang sudah berada di usia yang mulia ini, kami sedikit mengulangi masalah koperasi. Iya. Karena kami sendiri masih dengan masalah di PNS. Dari malam sebagaimana kita ketahui di koperasi untuk kegiatan operasionalnya, baik itu honor pengurus, pengawas dan biaya tentu membutuhkan biaya. Iya. Untuk ini kira-kira apa solusi lain untuk memenuhi biaya operasional untuk kebutuhan honorarium pengawas dan pengurus serta biaya koperasi, biaya supaya koperasi itu bisa terurus atau bisa orang-orang yang menjalannya. Kalau saya tidak salah, tapi saya belum periksa ada kabar di SMP Purwokerto untuk menutupi atau biaya operasional itu setiap anggota diwajibkan membayar iuran 20.000 per bulan. Jadi sehingga jasa dan bunga itu ditiadakan. Kira-kira solusi apa Ustaz untuk menanganinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang koperasi saat ini, insya Allah kalau antum sekalian koperasi yang konvensional segera ganti dengan koperasi syariah. Ya, segera ganti dengan koperasi syariah karena sudah dimudahkan ya. Jadi tinggal berkumpul 20 orang, ya uangnya minimal 75 juta, kumpulannya itu sudah bisa buka koperasi syariah. Kalau sudah lebih dari situ Pak, waktu RAD konversi aja, nanti langsung lapor ke departemen koperasi. Ya, nah kita di Jakarta di sini hampir sebagian besar pengurus itu kita tidak menerima gaji Pak. Jadi memang nilai ta'ala. Ya, jadi ini untuk mengembangkan umat ya. Saya di mana-mana diminta itu untuk memberikan saja. Saya tidak berpikir rupiah di sana. Kenapa? Saya berpikir bagaimana saudara kita itu lepas dari riba. Ketika dia lepas dari riba dia doakan karena rezeki sudah dijamin Allah. Jadi tolong bapak-bapak yang jadi pengurus koperasi, disinilah jihad kita. Di sini jihad kita untuk mengajak umat meninggalkan riba. Kita bareng-bareng jangan ambil yang sedikit. Ya, nah, bagaimana kita menutupi operasional dalam operasi itu? Kita di situ
usaha yang menghasilkan inilah dari hasil inilah nanti untuk menutupi operasionalnya. Ya misalnya modal kita 100 juta, siapkan dalam anggaran rumah tangga kita 10% untuk sosial, 90%-nya untuk usaha. Sosial ini untuk simpan pinjam, untuk anggota, ya untuk anggota, sehingga ketika dia pinjam 100 pulang 100, pinjam 1 juta pulang 1 juta, tanpa mengambil 1 rupiah. Ya, ini dalam rangka sosialnya. Di mana kita untuk ambil untungnya yang 90%-nya tadi, ya kita bisa berjual beli di sana. Jadi kebutuhan pokok daripada anggota belinya sama koperasi dapat untung dari sana. Atau yang kedua kita bisa bekerja sama dengan anggota kita yang punya keahlian. Uang kita investasikan dapat untuk kita berbagi. Kalau rugi kita tanggung bersama. Ustaz, kalau di koperasi itu hanya kegiatan simpan pinjam. Kalau simpan pinjam nggak bisa dapat untung, Pak. Harus dirubah untuk operasinya ada jual beli di sana. Simpan pinjam itu akad sosial. Tidak boleh dapat untung hatta 1 rupiah. Kaidahnya kulukor pinjam manfaat bahwa setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat itulah riba. Ya, baik, Ustaz, ini karena Pak Said saya masih ini orang mau juga, saya langsung ya Bang untuk tanyakan di bulan tadinya. Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saja Pak, saya salah seorang yang bekerja di konvensional. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan dimudahkan Allah untuk segera hijrah. Ya. Sebetulnya saya sudah lama untuk riset di sana. Tapi ada kendala. Iya. Kendalanya pertama setelah saya pelajari sistem syariah sesuai dengan aturan yang ada, saya bandingkan dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh bank syariah, itu jauh menyimpang, sehingga sampai hari ini saya masih menetap di bank konvensional hari ini. Saya menilai begini Pak, dalam aturan yang ditetapkan atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam perbankan syariah, bahkan saya pernah mengikuti ujian nasional untuk perbankan syariah. Masya Allah. Saya bandingkan dengan aplikasi yang ada di lapangan Pak. Ya. Itu sangat jauh bertentangan. Seperti apa? Begini, yang pertama dalam pelajaran yang saya ikuti itu bahwa setiap perbankan syariah itu semuanya harus menjalankan kegiatan, menjalankan usaha sesuai dengan syariahnya. Nah, sekarang coba Bapak bandingkan, kita itu kalau pokoknya kita ada katakanlah kita ada meminjam di bank syariah, kalau memang kesepakatan hanya saya lihat yang syariahnya hanya pada saat akadnya, sedangkan pelaksanaannya itu melebihi kalau dibandingkan dengan bunga yang ada di bank konvensional. Tapi dibandingkan dengan kita melihat bahwa jumlah pembayaran secara keseluruhan itu melebihi bunga yang ada di bank konvensional. Ini yang membuat saya betul Pak. Sebetulnya ini yang kenapa saya belum bahkan dalam dekat saya memang akan riset Pak. ya. Mudah-mudahan hari ini Pak ya. Mudah-mudahan Hari ini saya dari ya. Masya Allah ya. Akan tetapi saya lihat bahwa proses memang kita akui bahwa ini adalah tidak bisa seperti dibalik tangan ya. Iya. Itu betul seperti itu. Akan tetapi ini sebetulnya yang tidak pernah dilakukan. Kemudian begini Pak, saya masih melihat di koran, masih melihat bahwa ada pengumuman di bank syariah pada saat orang yang tidak sanggup lagi membayar itu masih ada lelang BNI syariah, lelang bank syariah, bank syariah B.
itu memang syariah kalau ada yang semacam ini? Iya. Bisa ya, Pak. Satu yang kedua gini Pak, kalau katakanlah kalau ingin kita syariah secara apa? Saya kira kalau sumber seperti disampaikan oleh Bapak tadi, kalau sumbernya masih konvensional, apakah memang begitu masuk ke bank syariah itu syariahnya sudah total di sini atau memang masih ada ininya? Kemudian kemarin itu juga saya pernah berdebat dengan beberapa narasumber. Kalau kita menghilangkan syariah total, apakah memungkinkan? Sedangkan gaji pegawai negeri juga itu bersumbernya juga masih di tempat bank profesional, dan hasilnya juga belum tentu bahwa itu adalah di tempat, masih ada yang dari pajak. Jalan yang dibangun pun sebetulnya masih ada yang dari pajak. Pajaknya apakah sudah pajak syariah atau masih konvensional? Terima kasih. Masya Allah. Jazakallah khair. Mudah-mudahan Bapak setelah ini, mudah-mudahan keluar dari pintu ini segera buat surat resign Pak ya. Karena takut azab Allah. Setuju Pak? Pasangnya dulu. Ya, Bapak pasangnya. Karena saya perlu informasikan orang tua saya 35 tahun di bank riba. Orang tua saya sendiri 18 tahun lebih di bank riba. Ketika saya di bank riba, saya pemegang 4 provinsi Pak. Jabatan saya waktu di bank konvensional. Tapi ketika saya membaca dan saat ini sampai dengan saat ini saya tidak tahu siapa yang beri kitab saya. Saya diberi kitab kecil Pak, yang digarap oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz. Kitab itu adalah kepada pegawai dan nasabah bank konvensional. Kitab itulah yang membuat saya tidak bisa lagi bekerja di bank riba. Tidak bisa lagi Pak bekerja. Padahal posisi saat itu masih muda dan punya banyak sekali relasi. Saya itu para dirut Pak. Saya tinggalkan Pak, saya tidak bisa kerja. Kenapa? Untuk apa kita punya fasilitas yang banyak, ya, harta yang banyak, tapi itu haram. Dan itulah yang menyebabkan saya jauh dari istri, jauh dari anak-anak. Untuk jalan aja susah Pak. Itu tanda-tanda yang kita lakukan rezeki haram. Rezeki haram itu berdampak 6 Pak minimal. Ya, Bapak bisa tambahkan yang pertama, hilangnya keberkahan. Hilang keberkahan. Bapak rasa-rasa tidak usah cerita dengan yang lain, Bapak periksa nanti, ya, hilang keberkahan. Apa itu? Kita punya harta mewah, ya, punya mobil mewah, tapi kita nggak bisa nikmati. Yang kedua, hati kita keras, tidak bisa menerima nasihat. Kalau Allah, kalau Rasul, kalau sahabat, nggak siap kita menerima itu. Yang ketiga, hidup kita gelisah. Bapak akan, saya yakin Bapak ketika makin tahu ini makin gelisah hidupnya, ya, makin gelisah. Ngapain kita punya ini tapi tidak dapat ridho dari Allah? Allah kabarkan dalam Al-Quran, kita akan dihancurkan. Di Al-Quran Al-Baqarah 276, yamhaqullahu riba, Allah musnahkan riba. Wah, itu saudara. Allah akan tingkatkan, Allah akan lebihkan, lipat gandakan tentang sedekah. Ya, kita jadi gelisah. Yang keempat, amalan kita. Sholat kita karena kita menggunakan uang riba, umroh kita, haji kita, zakat kita, sedekah kita, itu tidak akan diterima oleh Allah. Karena Allah menerima selalu yang baik-baik saja. Dia tidak bisa menerima yang haram. Ya, yang kelima, doa kita tidak diijabah oleh Allah. Ya, yang keenam, ya, nanti di akhirat kita diancam masuk ke dalam neraka. Jadi kalau Bapak hari ini yakin dan takut dengan azab Allah, seluruh dosa Bapak selama ini sampai detik ini dihapus oleh Allah. Ya, mudah-mudahan rezeki Bapak sudah dijamin Allah, istri Bapak, anak Bapak sudah Allah jaminkan. Dengan apa sebabnya? Istighfar. Istighfar itu adalah sebab kita mendapatkan rezeki. Bapak nanti bisa buka di surat Nuh yang ayat ke-10 sampai ke-12. Jadi kita banyak istighfar itu sebab dapat mendatangkan rezeki bagi kita. Yang kedua dengan menikah, itu juga sebab datang rezeki. Yang ketiga anak, anak itu juga sebab datang rezeki. Yang keempat sedekah. Jadi dalam kondisi apapun sedekah ini adalah sebab mendatangkan rezeki. Ini semua dikabarkan Allah dalam Al-Quran. Kalau dari hadis Rasulullah
sering silaturahim. Sering silaturahim ini sebab datang rezeki. Yang keduanya lagi dari hadis Rasulullah, ketika kita punya bawahan, tolong jangan sakiti bawahan kita, karena itu sebab datang rezeki kita. Yang terakhir adalah sebab datang rezeki itu adalah umroh. Umroh dan haji itu menghancurkan kemiskinan. Jadi bapak-bapak jangan sampai belum berangkat haji Pak ya, karena Aceh ini masya Allah dapat uang berangkat haji. Ini yang luar biasa untuk Aceh Darussalam ya. Nah, ya insya Allah ya. Mungkin itu Pak ya. Jadi mudah-mudahan karena Pak Bapak jangan ragukan modal. Ya, Bapak jangan ragukan modal. Yang paling Bapak perhatikan adalah diri kita Pak. Jangan mikirin orang. Karena Allah kabarkan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membagi hambanya sebatas kemampuan. Yang paling penting adalah jaga diri kita, jangan mikirin orang lain. Selamatkan diri kita karena Allah tidak pernah dosa kita ditanggung oleh orang lain. Ya Pak ya. Ini mudah-mudahan dengan tahu Bapak hari ini tinggalkan konvensional, tinggalkan. Apalagi Bapak sudah punya niat Pak ya, rezeki akan dijamin oleh Allah. Insya Allah Pak bisa Bapak kita bisa berdialog lagi karena waktu yang tidak bisa ya ini panjang menjelaskannya Pak dan itu sudah saya tulis Pak dalam kitab yang saya tulis Selamat Tinggal Bank Konvensional. Bapak saya kasih hadiahnya Pak. Oke, terima kasih banyak. Ini ada hadiah. Ini Pak. Pak sekali kasih. Di depan. Ini depan. Di Karena dulu saya dapat tapi yang aslinya belum tahu. Nah, Bapak tahu yang aslinya. Itu Selamat Tinggal Bank. ini sama-sama dari Bang Ustaz Muhammad dari Bang Guru. Ini Pak. Kita mudah-mudahan keluar dari sini buat resign. Ya. Selamat Tinggal Bank Konvensional. Pak Asnawi yang bisa dipertemukan Allah. Oke, baik. Abu Muhammad bin Husain Al-Jali ya, saya ditutup. Bapak Ibu sekalian, ini yang mungkin silaturahim kami ada di Masjid Jami ini. Mudah-mudahan silaturahim ini memberikan keberkahan kepada kita semua, Pak. Ya, insyaallah kebaikan semuanya datang dari Allah. Kalau ada yang salah, yakinkan itu dari sana yang masih terus belajar. Ya, tolong beritahu saya kalau ada ketentuan kesalahan saya ingin berubah. Ya, mudah-mudahan dengan terus kita melakukan perubahan niat kita kepada Allah, semua perbedaan semua ini mudah-mudahan kekuatan itu dari perbedaan. Kalau kita semuanya sama nggak akan kuat. Bangunan ini bisa kuat karena dia berbeda. Ya, berbeda dia menyatu menjadi bangunan yang sangat kokoh. Mudah-mudahan dengan ini saya punya jenggot Bapak tidak. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa bersatu. Insya Allah. Ya. Mudah-mudahan kita nanti bertemu Allah di jannah. Ya. Saja yang bisa kami sampaikan. Ya, kalau dari ini mungkin hari ini saya kelaksa dan langsung kepada Aceh. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa kembali di radio gelombang yang berbeda ya. Insya Allah. Kita tutup dengan doa pada majlis.